adaptasi sistem reproduksi dalam kehamilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serli Rosalinda Joae. Di sini saya akan membahas terkait dengan adaptasi sistem reproduksi dalam kehamilan. Nah, sebelum itu kita perlu ketahui dulu apa sih arti dari adaptasi ini. Adaptasi ialah penyesuaian. Maka selama kehamilan, ibu akan mengalami perubahan anatomi fisiologis pada sistem organ tubuhnya. Oleh karena itu, ibu perlu disampaikan pada saat bidan memberikan pendidikan kesehatan sewaktu ibu melakukan kunjungan kehamilan tentang pengenalan perubahan anatomi fisiologis tubuh selama kehamilan agar dapat mengadaptasikan ibu terhadap perubahan tersebut, di mana sistem reproduksi ibu itu adalah salah satu sistem yang memegang peran penting dalam kehamilan ini. Vulva dan vagina. Nah, pada sistem reproduksi di sini ada yang berubah. Yang pertama, vulva dan vagina, di mana vulva merupakan area kulit yang mengelilingi uretra dan vagina, termasuk klitoris dan labia. Sedangkan vagina adalah saluran yang memiliki tabung berotot guna menghubungkan leher rahim dengan bagian luar tubuh. Nah, di sini vagina dan vulva mengalami perubahan karena adanya pengaruh hormon estrogen. Akibat dari hiperpolarisasi, vagina dan vulva terlihat lebih merah atau kebiruan. Warna livid pada vagina atau partio cervix disebut tanda Chadwick. Terjadi peningkatan produksi lendir oleh mukosa vagina, hipervaskularisasi pada vagina. Sampai minggu ke-8 terjadi peningkatan vaskularisasi atau penumpukan pembuluh darah dan pengaruh hormon estrogen yang menyebabkan warna kebiruan pada vagina yang disebut dengan tanda Chadwick. Perubahan pada dinding vagina meliputi peningkatan ketebalan mukosa vagina, pelunakan jaringan penyambung, dan hipertrofi atau pertumbuhan abnormal jaringan pada otot polos yang merenggang. Akibat perenggangan ini, vagina menjadi lebih lunak. Uterus atau rahim. Nah, yang kedua di sini ada uterus atau rahim, di mana uterus atau rahim ini adalah organ dalam sistem reproduksi wanita yang terletak di dalam pelvis. Di sini adanya peningkatan vaskularisasi dan dilatasi pembuluh darah, di mana hipertrofi dan hiperplasia atau pertumbuhan dan perkembangan jaringan abnormal yang menyebabkan otot-otot rahim menjadi lebih besar, lunak, dan dapat mengikuti pembesaran rahim karena pertumbuhan janin. Ukuran pada kehamilan cukup bulan adalah 30 x 25 x 20 cm dengan kapasitas lebih dari 4000 cc, di mana dinding-dinding rahim yang dapat melunak dan elastis menyebabkan fundus uteri dapat didefekasikan yang disebut dengan McDonald, serta bertambahnya lunak korpus uteri dan serviks di minggu ke-8 usia kehamilan yang dikenal dengan tanda Hegar. Cervix. Lanjut, di sini ada serviks. Serviks atau leher rahim adalah bagian rahim yang terhubung ke vagina. Di sini akibat pengaruh hormon estrogen menyebabkan massa dan kandungan air meningkat sehingga serviks mengalami peningkatan vaskularisasi dan odem karena meningkatnya 33 suplai darah dan terjadi penumpukan pada pembuluh darah yang menyebabkan serviks menjadi lunak dan berwarna kebiruan atau Chadwick tadi yang saya sudah sebutkan. Perubahan ini dapat terjadi pada 3 bulan pertama usia kehamilan. Ovarium. Nah, yang terakhir di sini ada ovarium. Ovarium itu adalah organ reproduksi utama yang memiliki peran penting dalam menstruasi dan juga kehamilan, di mana indung telur yang mengandung korpus luteum gravidarum akan meneruskan fungsinya sampai terbentuknya plasenta yang sempurna pada usia 16 minggu kehamilan. Pada kehamilan ovulasi berhenti, korpus luteum terus tumbuh hingga terbentuk plasenta yang mengambil alih pengeluaran hormon estrogen dan juga hormon progesteron. Baiklah, itulah tadi sedikit pembahasan tentang adaptasi yang terjadi di sistem reproduksi pada masa kehamilan. Semoga apa yang
dapat bermanfaat, tentunya bagi saya pribadi dan teman-teman sekalian. Sebelum saya akhiri video saya mengucapkan terima kasih banyak dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.